Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan bab pola bilangan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, apa sih pola bilangan? Nah, langsung aja kita bahas di video ini ya. Maka dari itu, tetap stay tune terus di channel ini dan tonton videonya sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Apa sih pola bilangan? Nah, coba kita mulai. Pola bilangan itu sering dihubungkan dengan menggunakan lambang noktah atau titik ya. Bisa sering kita lihat pola bilangan itu digambarkan atau disimbolkan dengan titik. Nah, barisan bilangan dibentuk oleh bilangan-bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Nah, biasanya ada polanya ya, atau ada aturan tertentunya sehingga tersusun seteratur mungkin. Nah, barisan bilangan ini dapat kita teruskan suku-sukunya apabila aturan untuk memperoleh suku berikutnya sudah ditentukan. Dan bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan disebut suku-suku barisan atau biasa kita sebut U1, U2, U3 sampai U ke N. Oke, kita next ya. Contoh, pada sebuah gedung bioskop, kursi paling depan jumlahnya adalah 10. Kursi di belakangnya adalah 12, 14, dan begitu seterusnya sampai kepada kursi yang paling belakang. Oke, sekali lagi ini ada sebuah contoh. Di sini katakan kursi bioskop tersebut, kursi paling depannya jumlahnya adalah 10. Kemudian di belakangnya itu 12, 14, dan begitu seterusnya sampai kepada kursi yang paling belakang. Atau coba kita ilustrasikan pada gambar kurang lebih seperti ini ya. Jadi semakin ke belakang itu kursinya semakin bertambah. Nah, jika kita tulis dengan barisan bilangan sebagai berikut. 10 sebagai kursi yang paling depan dan di belakangnya 12, 14. Nah, 10 ini biasa kita sebut sebagai suku ke-1 atau U1 ya. Kemudian 12 ini kita sebut sebagai suku kedua atau urutan keduanya ya. Dan 14 sebagai suku ketiga. Dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, kemudian kita contoh yang lain, misalkan Saiful dan Akbar adalah dua orang yang berprofesi sebagai salesman di sebuah perusahaan produk alat-alat rumah tangga. Keduanya biasa menawarkan barang dagangannya secara door to door. Suatu hari pada rumah-rumah yang terletak di Jalan Ibnu Taimiyah 4, mereka berdua berbagi tugas. Saiful memasarkan produk di sisi utara, sedangkan Akbar memasarkan di sisi selatan. Secara kebetulan, Saiful mendatangi rumah-rumah bernomor 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan adapun Akbar mendatangi rumah-rumah bernomor 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, atau kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, tadi ada Saiful dan Akbar. Saiful memasarkan produk di sebelah utara, sementara Akbar memasarkan produk di arah selatan. Jadi Saiful kebetulan memasarkan di rumah-rumah bernomor ganjil, nah, dan seterusnya. Kemudian Akbar kebetulan memasarkan produk di rumah-rumah bernomor genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tuliskan barisan bilangan Saiful dan Akbar adalah barisan bilangan Saiful itu memasarkan rumah bernomor ganjil, sementara Akbar memasarkan produknya di rumah-rumah bernomor genap. Nah, secara tidak langsung cerita ini
berkaitan dengan pola bilangan. Selanjutnya ya. Lalu ada apa aja sih pola bilangan itu? Nah, kita coba cek ya. Ada namanya pola bilangan asli. Itu yang pertama ya, pola bilangan asli. Pola bilangan asli atau kita simbolkan gambarnya seperti ini ya. Noktah atau titik ya. Nah, dari titik-titik ini pola bilangan asli atau barisan bilangan asli diantaranya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau barisan bilangan asli ke n itu biasa kita rumuskan adalah n. Nah, ini rumusnya ya. Itu n. Oke, kita next ya. Sehingga pada pola bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Andaikan kita menentukan urutan atau suku ke 100, maka karena tadi rumusnya adalah n, sehingga ketika kita menentukan pola ke 100 atau U100-nya yaitu adalah 100. Betul ya. Oke, cukup mudah ya karena kita sudah menemukan rumusnya yaitu n. Tinggal kita input n-nya itu adalah 100 sehingga suku ke 100-nya adalah 100. Nah, artinya kita akan banyak pelajari pola bilangan yang lainnya. Dan pada slide pertama ini itu kita telah mempelajari yang namanya pola bilangan asli. Oke, tetap stay tune terus ya. Nah, kita iklan dulu sebentar ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, next selanjutnya adalah pola bilangan genap. Nah, bagaimana sih bentuk pola bilangan genap? Kita cek ya. Kurang lebih simbol atau bentuk pola bilangan genap seperti berikut. Atau barisan bilangan genap diantaranya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, sehingga dari bilangan-bilangan tersebut kita dapat bentuk rumusnya yaitu adalah 2n. Nah, ini untuk menentukan suku selanjutnya ya. Nah, 2 ini sebagai suku pertamanya atau tadi kita simbolkan sebagai U1, kemudian 4 ini sebagai suku keduanya, kemudian 6 ini sebagai suku ketiganya, dan 8 ini sebagai suku keempatnya. Sehingga secara umum kita dapat rumuskan untuk pola bilangan genap itu adalah rumusnya 2 kali n. Cukup dimengerti ya. Oke, kita coba ke dalam bentuk soal. Oke, tadi pola bilangan genap ya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita menentukan urutan ke 10, urutan ke 40, atau suku ke 40? Nah, tadi rumusnya apa? Rumusnya itu adalah untuk menentukan suku ke n atau suku selanjutnya untuk pola bilangan genap itu adalah 2 dikali n. Nah, sehingga ketika kita ingin menentukan urutan ke-40 atau suku ke-40, maka n-nya adalah 40. Atau kita bisa simbolkan adalah U40 sama dengan 2 dikali 40, yaitu 80. Jadi nantinya ketika urutan ke-40 nilainya atau angkanya adalah 80 ya. Ini untuk pola bilangan genap.
Nah, sekali lagi ingat-ingat bahwa rumus secara umum untuk pola bilangan genap adalah 2 dikali n atau 2n. Jadi kita sudah pelajari. Yang kedua kali ini adalah berkaitan dengan pola bilangan genap. Oke, next ya. Selanjutnya adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil sendiri tentunya angkanya atau bilangan-bilangannya kalian sudah ketahui ya secara umum. Kalau kita bentuk ke dalam simbol pola bilangan ganjil tersebut seperti ini, dan barisan bilangan ganjil sendiri yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 serta seterusnya, sehingga kita bisa rumuskan secara umum untuk pola bilangan ganjil adalah 2n min 1 ya. Oke, jadi rumus umum untuk pola bilangan ganjil adalah 2n min 1. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Jadi telah kita ketahui barisan bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Maka apabila kita ingin mencari urutan ke-15 atau suku ke-15, tadi rumus suku ke n untuk pola bilangan ganjil adalah apa? UN sama dengan 2n min 1. Nah, sehingga jika kita ingin menentukan suku ke-15 atau urutan ke-15, berarti n-nya adalah 15 ya. Jadi U15 sama dengan 2 dikali 15 dikurang 1. Nah, 2 kali 15 sendiri adalah 30, dikurang 1 adalah 29. Sehingga nantinya urutan ke-15 pada pola bilangan ganjil itu adalah 29. Oke, sudah 3 macam yang telah kita pelajari ya. Dan yang ketiga ini adalah berkaitan dengan pola bilangan ganjil. Oke, next ya. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Nah, bagaimana sih bentuk dari pola bilangan segitiga itu sendiri? Nah, kita cek ya. Nah, pastinya bentuknya adalah segitiga ya. Dan barisan bilangan segitiga itu sendiri adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Dari mana 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya? Kita hitung aja titik atau nokta ini ya. Ini 1, ini 1, 2, 3. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga dari pola ini membentuk segitiga ya. Dan secara umum pola bilangan segitiga itu sendiri adalah setengah n dikali n plus 1. Nah, ingat baik-baik nih ya. Pola bilangan segitiga itu adalah setengah n dikali n plus 1. Coba kita ke contoh soal untuk memastikan apakah rumus ini dapat bekerja ya. Oke, tadi telah kita ketahui pola bilangan segitiga itu diantaranya 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Lalu sekali lagi, bagaimana cara kita menentukan urutan ke-10 dari pola bilangan segitiga? Tadi apa rumusnya? Untuk pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah n dikali n plus 1. Nah, ini rumus umum untuk pola bilangan segitiga. Lalu untuk menentukan urutan ke-10, kita tinggal mengganti nilai n-nya dengan 10. Berarti U10 sama dengan setengah dikali 10 ditambah 1, sehingga kita dapati ini bisa kita coret, hasilnya adalah 5. Kita
jadi 5 dikali 10 tambah 1 adalah 11, sehingga 5 kali 11 adalah 50. Nantinya urutan ke-10 bilangannya adalah 55. Nah, sekali lagi diingatkan, rumus umum untuk pola bilangan segitiga adalah setengah kali n dikali n plus 1. Nah, ini ya rumus umumnya ya. Oke, kita sudah begitu banyak pelajari. Untuk yang keempat ini adalah berkaitan dengan pola bilangan segitiga. Oke, kita next ya. Lalu bagaimana bentuk pola bilangan persegi panjang? Nah, kalau tadi pola bilangan segitiga tentunya bentuknya segitiga ya. Nah, tentunya juga kalau pola bilangan persegi panjang pasti bentuknya persegi panjang. Nah, lalu barisan bilangannya adalah, nah, untuk barisan bilangan persegi panjang itu adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Oke, kita cek rumus umumnya ya untuk pola bilangan persegi panjang. Oke, nah ini adalah rumus umum untuk pola bilangan persegi panjang, yaitu n dikali n plus 1. Nah, jangan tertukar dengan rumus umum pola bilangan segitiga ya. Kalau segitiga di setengah dikali n dikali n plus 1, sementara persegi panjang n dikali n plus 1. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Tadi barisan bilangan persegi panjang itu adalah 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Sehingga bagaimana cara kita menentukan urutan ke-10? Tadi masih ingat rumus umum untuk pola bilangan persegi panjang? Nah, betul ya. UN sama dengan n dikali n plus 1. Sehingga jika kita ingin menentukan urutan ke-10 atau suku ke-10, n-nya tinggal kita gantikan dengan 10. Jadi Q10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1. Sehingga untuk urutan ke-10 itu 10 dikali 11, itu adalah 110. Jadi nantinya urutan ke-10 pada pola bilangan persegi panjang adalah 110. Oke, sekali lagi kalau dirasa terlalu cepat video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila ada cara atau jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita sudah cukup banyak mempelajari macam-macam pola bilangan. Dan sampai tadi kita di pola bilangan yang kelima, yaitu pola bilangan persegi panjang. Ya, next, selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Nah, sama seperti pola bilangan persegi panjang ya, pasti bentuknya persegi ya. Nah, bentuknya adalah persegi, dan barisan bilangan persegi sendiri adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Lalu rumus umum untuk pola bilangan persegi apa? Kita cek ya. Nah, rumus umum untuk pola bilangan persegi adalah n kuadrat ya. Sekali lagi, rumus umum untuk pola bilangan persegi adalah n kuadrat. Ini ya. Oke, kita next ya. A few moments later. Jadi apa aja barisan bilangan persegi? Itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita menentukan urutan ke-15? Nah, tadi rumus umum untuk pola bilangan persegi apa? UN sama dengan n kuadrat. Nah, andai kita menentukan urutan ke-15 atau kita ingin menentukan urutan ke-15 atau suku ke-15, maka kita cukup menggantikan
N-nya dengan 15 ya. Berarti U15 sama dengan 15 kuadrat atau pangkat 2 atau 15 dikali 15. Nah, yaitu adalah 225 ya. Nah, sehingga urutan ke-15 pada pola bilangan persegi adalah 225. Cukup mudah ya. Nah, oke, kita sudah banyak sekali mempelajari macam-macam pola bilangan persegi. Ada pola bilangan asli, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, segitiga, persegi panjang, persegi, dan selanjutnya kita akan coba pelajari pola bilangan Fibonacci. Tetap stay tune terus di channel ini, dan jangan lupa jika suka tekan tombol like ya. Dan jika dirasa terlalu cepat video ini, silakan diputar ulang kembali agar kalian memahami secara utuh dan komplit. Oke, lanjut kita ke pola bilangan Fibonacci. Nah, ini mungkin terasa asing bagi kalian ya, mungkin baru kalian dengar di tingkat SMP atau MTS ini ya. Pola bilangan Fibonacci. Coba kita tahu dulu ya, ternyata pola bilangan Fibonacci merupakan nama seorang ilmuwan yang juga bernama Fibonacci. Leonardo da Vinci adalah orang yang menemukan angka 0 ke dunia barat. Anak muda yang lebih dikenal dengan nama Fibonacci ini belajar matematika dari orang-orang Islam dan menjadi matematikawan jenius dengan autodidak. Nah, lalu apa aja sih pola bilangan Fibonacci? Nah, himpunan bilangan Fibonacci diantaranya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita bisa menentukan angka-angka selanjutnya dari pola bilangan Fibonacci ini? Nah, pertama, tuliskan angka 11 sebagai dua bilangan awal. Yang kedua, jumlahkan dua bilangan berurutan terus-menerus hingga diperoleh bilangan Fibonacci. Nah, agar lebih paham, coba kita contohkan ke dalam barisan bilangannya ya. Pertama kita tuliskan satu-satu dulu ya. Lalu kita jumlahkan dua bilangan ini untuk menentukan bilangan selanjutnya. 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian untuk menentukan suku selanjutnya atau bilangan selanjutnya, 1 tambah 2 itu adalah 3. Kemudian kita jumlahkan kembali 2 tambah 3 itu hasilnya adalah 5. Lalu kita jumlahkan kembali 3 ditambah 5 itu adalah 8, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan bilangan atau angka atau suku selanjutnya, kita cukup menjumlahkan dua bilangan sebelumnya untuk menentukan bilangan selanjutnya. Nah, cukup mudah ya. Tapi perlu diingat dan perlu diketahui bahwa pola bilangan Fibonacci itu kita tuliskan sebagai awal adalah 1, 1, sehingga kita bisa menentukan suku atau bilangan atau pola selanjutnya ya. A few moments later. Oke, coba kita ke contoh soal ya. Andai kita punya 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, tentukan urutan ke-15. Jadi Fibonacci itu menentukan suku selanjutnya dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Nah, misalkan berarti bisa kita ini ya, kita teruskan saja ya dari contoh yang ada ya. Berarti kan 0, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5. Nah, berarti untuk menentukan selanjutnya adalah penjumlahan dari
dua suku sebelumnya ya. Nah, berarti 8. Nah, berarti untuk menentukan selanjutnya lagi, ini artinya 13. Nah, untuk menentukan selanjutnya lagi, berarti adalah 21. Dan untuk menentukan selanjutnya lagi itu adalah 34 ya. Kita jumlahkan lagi, selanjutnya itu adalah 55. Berarti untuk menentukan selanjutnya itu lagi adalah 89 ya. Kalau kita tentukan suku selanjutnya lagi itu adalah 144 ya, 144. Kemudian kita jumlahkan untuk menentukan suku selanjutnya lagi adalah 233. Dan untuk menentukan suku selanjutnya lagi, yaitu suku ke-15, itu adalah 144 ditambah 233, yaitu ada 377. Nah, berarti urutan ke-15 atau suku ke-15 untuk pola bilangan Fibonacci 15 itu 377. Oke, cukup mudah ya. Jadi sekali lagi untuk pola bilangan Fibonacci yaitu kita cukup menjumlahkan dua suku sebelumnya untuk menentukan suku selanjutnya atau pola bilangan selanjutnya ya. Oke, kita sudah cukup banyak mempelajari macam-macam pola bilangan. Ada pola bilangan asli, genap, ganjil, segitiga, persegi panjang, persegi, dan Fibonacci. Bapak harap kalian masih ingat rumus umum untuk pola bilangan masing-masing berikut ya. Dan yang kita pelajari di video ini adalah pola bilangan Fibonacci. Oke, dan selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Coba kita saksikan ya gambar yang tertera di slide ini. Nah, di sini jadi untuk pola bilangan segitiga Pascal kita mesti wajib menuliskan ini dulu ya, satu ini dulu ya. Nah, untuk menentukan tengah-tengahnya kita cukup menjumlahkan dari dua bilangan diantaranya. Jadi kita pagari dulu dengan 1 dan sebelah kanan juga 1. Lalu kita untuk menentukan bilangan setelahnya itu cukup kita menjumlahkan dua bilangan diantaranya ya. Jadi misalkan ini 1 dengan 2, berarti kita menjumlahkan hasilnya adalah 3 ya. Dan seterusnya. Jadi pola bilangan segitiga Pascal, hal yang pertama harus kita tulis terlebih dahulu adalah 1 di atasnya, lalu sebelah kirinya kita tuliskan 1111 dan sebelah kanannya 1111, sehingga kita bisa menentukan angka di tengah-tengahnya. Untuk menentukan angka di tengah kita cukup menjumlahkan bilangan diantaranya ya. Coba kita perhatikan, dengan 1 ditambah 3 hasilnya 4 ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Oke, kita cukup sudah mengenal macam-macam pola bilangan. Bapak harap dari video ini bisa kalian ambil manfaatnya dan bisa kalian ingat-ingat rumus umum untuk pola bilangan masing-masing. Mungkin cukup ya pembahasan video pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada materi yang perlu kita bahas, silahkan kirimkan atau tulis di
di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.